datang. Terakhir inget gak sih kita itu ngomongin soal apa? Ngomongin soal parenting. Kali ini aku dan Hengki mau ngomongin soal parenting dari POV kita sebagai anak. Mungkin sebenarnya nggak tepat ya kalau disebutnya parenting ya, tapi lebih ke kita ngomongin orang tua lah ya. Ya, lebih ke orang tua dan juga POV kita sebagai anak. Nah, aku punya pengalaman gak sedikit sih. Beberapa mungkin dari ada anak-anak youth atau apapun yang aku lihat, atau teman-teman yang lain juga relasi aku yang sebenarnya mereka itu nggak punya relasi yang baik sama orang tua. Ya ini kan nggak sebut nama ya. Contohnya kayak, aduh pengen cepet-cepet pergilah dari rumah ini. Terus kayak, Kak gimana ya kalau misalnya orang tua tuh begini keras segala macam, nggak sayang sama anaknya. Ya saya punya hak dong buat bandel atau buat ngelawan mereka. Orang mereka aja juga nggak mendidik dengan baik gitu. Aku juga nggak yang langsung 100% menyalahkan mereka. Kadang kita pun juga sama gitu. Aku pun juga sering dalam hati, aduh kayaknya aku punya hak deh buat aku tuh bebas sendiri, nggak mikirin orang tua. Sering gitu loh yang, aduh kenapa ya orang tua aku nggak bisa mengarahkan aku ke hal yang begini, kenapa sangat terbatas. Nah, tapi yang menurut aku gini, orang tua itu yang sekarang mendidik kita dari kita kecil, mereka adalah produk dari apa yang mereka terima juga dari generasi sebelumnya. Betapa kerasnya hidup mereka, betapa mereka harus nggak ada yang namanya kasih sayang, terutama di keluarga yang nggak dapat pendidikan yang baik, bukan educated family. Mereka hanya bertahan hidup by nature aja, ngebesarin anak, ngedidik anak tuh by nature aja, sehingga banyak banget hal yang mungkin kelepasan gitu loh. Aku sendiri pun waktu kecil aku punya pengalaman nih. Aku adalah anak yang jarang banget dapat apresiasi, seringnya dapat kritikan, sehingga aku ngerasa juga di diri aku sendiri, aku tuh orangnya takut untuk berpendapat, aku takut untuk memulai ngomong sama orang karena aku udah takut dijudge salah. Karena dari kecil kebiasaannya setiap ada kesalahan dikit langsung kayak berani ya ngomong sama ibu gitu-gitu ya. Iya. Oh ngejawab ya loh, bukan yang harus dijawab ya supaya ya. Iya kayak gitu. Jadinya sampai gede pun aku ada tuh perasaan takut lah untuk dijudge atau apa gitu. Itu hal yang kecil, belum lagi mungkin ada yang orang tuanya abusive, yang mukul. Ya aku pun juga dipukul sih waktu kecil. Iya. Aku juga sama. Aku pernah dipukulin, dicabein dulu waktu kecil. Pokoknya kalau ada ngelakuin kesalahan apa, jadi langsung dulu pakai cabai rawit dioles-olesin ke mulut. Ya, terus juga aku pernah dulu waktu kecil, aku ingat aku pernah dibalsemin. Jadi balsam tuh yang pedas tuh, jadi diolesin ke mulut. Wah itu pedas banget. Terus aku ingat aku dulu waktu dibalsemin itu pernah beberapa kali nangis sampai kayak udah stop gitu deh. Nah aku pernah gitu ya. Padahal mungkin kesalahannya tuh nggak besar. Bahkan dulu juga pernah dipukul pakai lidi, itu sapu lidi tuh yang itu. Tahu itu pernah. Oh ya itu sampai berbekas segala macem, sampai pokoknya minta ampun deh, kayak nggak bakal ngelakuin ini lagi. Kan biasanya orang tua begitu tuh. Mereka mukul supaya kita kapok nih, supaya nggak ngelakuin ini lagi. Mereka pun nggak sempurna gitu, tapi kita tuh tahu orang tua tuh pasti sebenarnya sayang sama kita. Nggak ada orang tua yang punya tujuan gue pengen lahir langsung pengen dibunuh nih. Iya, nyakitin anak gue Ikam aja nanya nih. Ya itu benar, itu mungkin. Ya mungkin ada gangguan mental kalau orang tua yang normal begitu. Pasti karena mereka juga masih belajar jadi orang tua, akhirnya banyak hal yang mereka kelepasan. Kita tuh jadi punya sense ya, kita punya pengertian, kita tuh nggak boleh salah loh. Padahal ternyata kalau hidup itu ada salah loh, nggak apa-apa sebenarnya. Kita belajar lagi. Ternyata harusnya ya kalau kita salah, ternyata ada orang yang masih mendampingi kita. Kan itu yang sebenarnya kita butuhkan, support. Tapi ternyata nggak dapet nih dari didikan orang tua. Dan satu lagi, selain dominan, nggak ada apresiasi dan juga banyak kritikan, aku juga merasa komunikasinya tuh bukan komunikasi yang asertif. Kamu tau nggak komunikasi asertif? Tahu kan? Jadi misalnya ada sebuah kejadian, kita misalnya ngelakuin kesalahan, terus kita lebih milih
untuk nggak ngomong kita ngelakuin kesalahan itu karena ya kita mungkin udah takut duluan. Ya itu Udah komunikasi takut yang duluan pasif. dengan omelan nanti, omelan orang tua. Kalau emang kita punya komunikasi asertif tadi, komunikasi asertif itu tadi ya kita berani ngomong, tapi kita pakai kata-kata yang mungkin nggak ngelukain, kata-kata yang lebih baik, lebih bagus. Yang penting komunikasi asertif itu kita berani nyampein pendapat kita berani ngomongin dengan cara yang benar. Iya benar. Jadi rata-rata memang orang tua itu begitu, jadi kayak kita harus selalu ngedengerin 100% apa yang dia sampein tanpa dia ngelihat kalau kadang dia juga bisa salah gitu. Iya. Aku nggak pernah diapresiasi, selalu kritikan tuh udah paling pertama. Terus juga komunikasi tidak asertif ya, cenderung dominan. Yang ketiga ini aku nggak pernah dikasih kepercayaan buat melakukan apapun. Jadi kayak misalnya aku potong bawang gitu, salah nih, nggak bagus, pasti langsung aduh kamu gitu aja nggak bisa, udah kamu mah bisanya ini gitu, pokoknya nggak bisa. Terus inget juga waktu kecil aku tuh kan lagi rasa penasarannya tinggi dong, lihat orang nyapu ngepel, aku ikut-ikutan. Terus kenalah mobil atau apa, langsung diomelin, nggak usah nyapu ini. Ya akhirnya aku merasa sekarang tuh aku jadi kayak agak ceroboh atau apa, karena kecilnya tuh suruh mau megang ini nggak boleh, takut mau nyoba sesuatu. Iya, megang ini nggak boleh. Rasa penasaran lagi dibangun nih waktu kecil, dimatiin, nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan itu juga nggak dikasih rasa kepercayaan. Bahkan untuk pegang uang gitu pun nggak dikasih kepercayaan. Nah, aku yakin deh, nggak cuman aku, tapi beberapa teman-teman yang nonton mungkin juga, bahkan kamu juga kan. Dan mungkin itu tuh bisa membangun luka, membangun rasa kesel terhadap orang tua. Terutama apalagi kita yang udah mulai gede, kita udah merasa pintar, kita merasa knowledge-nya udah cukup, kita udah bisa hidup sendiri gitu. Biar gimana pun, satu hal yang harus kita ingat, yang kita lakukan, kita harus menerima pola asuh itu dan kita memaafkan orang tua. Mungkin ada beberapa orang yang berat untuk memaafkan orang tua, bahkan sampai sekarang ini. Ya kita harus ngerti, maksudnya mereka juga produk ya dari masa lalu mereka juga, dengan didikan mereka sebelumnya, ya itulah mereka dibentuk dengan pola asuh mereka waktu kecil itu, waktu mereka dibesarkan di lingkungan yang seperti apa, itu juga punya pengaruh. Jadi kita juga harus ngertiin kenapa mereka bisa jadi seperti ini gitu. Nah dari situ kita bakal lebih bisa untuk coba maafin mereka, kita ngertiin mereka dulu. Kita harus ngertiin mereka kenapa mereka bisa jadi seperti ini. Dan kita sadar daripada kita menyimpan dendam kita. Apa untungnya coba kita dendam sama orang tua? Di sini di video ini aku peduli terhadap generasi kita dan generasi di bawah kita. Dan aku mau ngajak kita semua gitu untuk yang punya masa lalu belum selesai, yang punya luka sama orang tua, ayo kita beraniin. Aku bilang beraniin karena ini bukan sesuatu yang mudah. Beraniin memaafkan mereka. Ini bukan soal kita minta oke aku maafin atau langsung kayak gimana. Ini soal sikap hati aja. Sikap hati yang mungkin tadinya masih aduh gue kesel banget deh rasanya, aduh gimana ya gue kalau aja gue nggak lahir di keluarga ini. Coba aku sih percaya ya, kalau misalnya pencipta kita narok kita lahir di orang tua yang kita sekarang, itu bukan tanpa tujuan, pasti ada purpose di hal itu gitu. Dan kita kan nggak bisa milih mau lahirnya di orang tua yang mana. Nah itu nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah sekarang keadaan diri kita. Orang tua kita nggak bisa milih, tapi kita bisa memilih jadi anak yang baik. Jadi anak seperti apa? Jadi anak yang seperti apa? Ya, jadi teman-teman sadari kalau mereka pun juga masih belajar, mereka pasti nggak lepas dari kesalahan, dan kita mau memaafkan mereka. Mau orang tua kayak gimana pun kita harus menghormati. Udah titik, nggak yang menghormati orang tua yang baik sama kita, yang memfasilitasi kita, yang harus sayang. Mau kayak gimana pun kita mau coba memaafkan. Soalnya ruginya apa? Iya, jangan sampai kita juga jadi orang tua yang seperti itu. Kita juga harus belajar. Coba kita kalau tahu emang orang tua kita seperti ini, ayo
kita punya tekad untuk putus rantai ini sekarang juga, karena kalau kita nggak putus rantai ini kita ini juga bakal kita warisin loh ke anak-anak kita nantinya, sampai ke cucu kita lah, misalnya kita udah punya cucu nanti punya pengaruh, karena ini bakal turun terus. Dan nggak bakal ada habisnya kalau emang nggak diputus dari sekarang. Dan putusnya ya bukan diputusin oleh, misalnya nggak dimulai dari orang tua kita, dimulai dari kita seharusnya. Dan jadilah orang yang berani untuk memperbaiki relasi. Jangan menunggu orang tua dong yang harus minta maaf kayak gini. Benar. Mau kita yang jadi korban, misalnya kita yang sadar dan kita yang mau memulai relasi itu. Betul. Karena ya kan yang namanya sebuah relasi itu bukan hubungan satu arah, tapi hubungan dua arah. Misal kita gini, ada orang misalnya ABC lah namanya. Nah, si ABC ini saling lempar bola. Misalnya si A ngelempar ke B, terus bolanya dapet nih, ketangkep. Si B ngelempar lagi ke C, terus bolanya jatuh. Nah, ditangkap sama si C, lempar lagi sama si ke A tuh bolanya, ditangkap sama si A. Terus si A ngelempar ke si B lagi nih. Taunya bolanya jatuh. Nah, si B inisiatif nih ngambil. Terus dilemparin lagi ke C. Dapet lah nih C nih. Lempar lagi ke A sampai segala macam, dan itu kadang jatuh bolanya dan diambil. Dan bisa seterusnya lah. Pokoknya itu hubungannya itu begitu. Jadi kadang kita itu kayak gitu, kita di posisi yang kita dilemparin bola, tapi kita nggak mau ngambil bola ini, atau sebaliknya kita ngelempar bola jatuh, tapi kadang nggak diambil sama si orang ini. Jadi ya komunikasi itu harus diambil bolanya. Relasi itu harus terus dibangun. Berjalan kalau ada yang mau ambil saat terjatuh itu. Nah iya. Dan kalau kita nggak pernah nyoba memulai, buat mulai itu kita mulai nyadarin kalau emang kita salah. Ayo kita rendahkan hati, rendahkan diri untuk ya sekedar bilang minta maaf kalau emang kita salah sama orang tua kita. Ya, atau aku bilang tadi ya, ini soal sikap hati aja, jangan mendendam, jangan menyimpan rasa kepahitan, bitterness, karena malah rugi di diri kita. Dan aku mau bilang gini sih, saat kita punya luka, kalau luka itu nggak disembuhin, itu terus ada terus gitu loh. Sampai ntar kita punya anak pun luka itu masih kebawa. Jadi diselesaikan dulu. Aku nggak tahu cerita hidup kalian gimana, tapi kalau ada yang nonton video ini, mungkin ini menjadi reminder buat kalian untuk membangun relasi sama orang tua dengan terutama sikap hati kita aja. Kita mau memaafkan mereka, menerima mereka, dan peduli kepada generasi kita berikutnya. Karena ada penelitian antara dua keluarga. Yang satu, keluarganya ini yang punya relasi yang bagus turun-temurun, itu sampai 5 keturunan itu menjadi orang yang maksudnya keturunan itu masyarakat yang baik, semua tercatat, nggak pernah ada cacat hukum, semua ada yang jadi ini, jadi itu, pokoknya baik kehidupannya. Tapi ada satu lagi keluarga, ini penelitian di Amerika gitu ya, udah lama, yang nggak bagus relasi keluarganya, juga banyak penyimpangan sosial, sampai keturunan kelimanya itu semua pasti ada yang cacat hukum. Iya, jadi betapa pentingnya keluarga ya, punya relasi yang baik dengan keluarga. Itu teman-teman punya keberanian buat kita menerima kekurangan orang tua kita sayangin mereka, kita perhatikan mereka, dan kita peduli terhadap generasi berikutnya. Kita jadi contoh di kita yang memulai, nggak di siapa-siapa, di diri kita. Betul. Itu aja sih yang mau disampaikan. Jadilah orang yang mau membangun relasi itu. Ya, coba pikirin, untung mana memaafkan atau menyimpan dendam? Lebih untung yang mana? Gitu. Nah, itu aja sih video hari ini yang mau disampaikan. Kamu ya, dadah. Ya, sampai jumpa. Makasih ya yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terang banget.